Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi bersama narasumber favorit Anda, Brother Rian Wilbert. Welcome back. Kita di dalam acara Level Up Podcast Success Before 30 bersama Hello Life, powered by V-Office. Oke, Anda lihat ya Instagramnya Hello Life ini ya. Nah, jadi kalau Anda hari ini pengen mengadakan ruang podcast atau punya kantor virtual di seluruh Indonesia, ini salah satu Hello Life ini luar biasa. Ini kantor virtual terbesar di Indonesia. Jadi kalau Anda butuh perizinan PT apa, Hello Life ini keren banget loh Hello Life ini. Yes. Mantep ya. Nah, brother, kita sekarang masuk di episode ke-10. Wow. Woi, nggak terasa ya? Baik. Kita udah 10 episode ini. Bersama. Siap. Lama-lama Cinta Fitri kalah ini. Kita udah banyak episode yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Baik, Pak. Brother, topik kali ini saya mau bahas tentang kripto ini diharamkan oleh MUI. Wah, ini lompat nih topiknya. Siap. Ya, kemarin kan kita bahas robot trading terus ya. Iya. Ini kripto ada fatwanya ini, ya. Kripto haram oleh MUI. Tapi kok tambah rame yang ikut ini? Sampai jutaan orang. Nah, ini pembahasannya gimana, bro? Setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Brother, Iya. gimana itu penjelasannya? Menarik nih kalau bicara mengenai kripto. Jadi kalau kita sama-sama cari tahu ya, ternyata investor kripto itu di Indonesia sudah jauh lebih banyak daripada investor saham, Pak. Nah, itu saya juga tahu itu. Ya. Boleh tahu data terakhirnya validnya berapa? Hampir 8 juta. Hah? Hampir 8 juta. Itu akun real ya? Iya sudah. Bukan terdaftar. satu orang punya 2 akun gitu bukan? Nggak nyata kita tahu ya, karena kan ini hanya diakumulasi dari seluruh penyelenggara exchange di Indonesia. Wow. Terkait dengan kripto. 8 juta orang. Ketika kita membuat Padahal industri saham di Indonesia yang saya tahu 40 tahun Ya. itu nggak lebih dari 1 juta nasabah. Gara-gara pandemi aja sekarang jadi 4 juta. jadi 4 juta. Ya. 1-2 tahun ini. Setelah ditambahkan reksadana, setelah ditambahkan BPJS, ya kan, uang sana, ya itu jadi 4 juta. Nah, ini ada Bahkan yang bisa 5 juta lah kurang lebih. ini haram kok tiba-tiba dikalahkan nama yang 8 juta ini gimana? Iya, ini dia. Ini menarik, bro. Ayo, bro. Dijelasin, bro. Seperti biasa ya, kita sama-sama kalau belajar tentunya kalau mau cari kisah sukses daripada orang trading kripto ada, Pak. Ya ada yang dalam 3 tahun punya uang jadi miliaran, oke. Tapi ada juga yang kemarin kehilangan uang di kripto. Betul. Nah, sebenarnya kita harus tahu ya bahwa yang namanya kripto itu di dunia itu sebenarnya bisa berwujud menjadi 3 hal. Satu sebagai alat mata uang, alat bayar. Saya bayar Bapak gitu ya, itu pakai kripto gitu ya. Yang kedua itu adalah sarana untuk pengumpulan dana. Nah, kalau kita jadi pengumpulan dana itu ya berarti kan saya bilang, saya punya perusahaan, biasa kan dibagi saham. Ini enggak, perusahaan ini saya pecah dalam bentuk kepemilikan kripto. Berarti kan seperti saham tapi bentuknya kripto ya, Pak. Ya, yang ketiga ini adalah menjadi sesuatu bentuk utilisasi tertentu. Betul. Misalnya saya ini kalau misalnya punya ini terhitung menjadi member gitu. Betul. Maka itulah menutilisasi tertentu. Utilisasi tokennya ya. Betul. Nah, jadi bisa ada underlying asetnya ya. bisa di underlying atau adalah bagian dari proof owner atas sesuatu, misalnya anggota member lah. Anggota member. Tapi bentuknya sekarang menjadi kripto gitu ya. Nah, kalau kita bicara yang diharamkan oleh MUI kemarin, itu sebenarnya adalah tidak boleh sebagai alat tukar. Tidak boleh sebagai alat tukar. Alat bayar nggak boleh. Alat bayar itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi dengan divalidasi. Tapi di berita cuman haram kripto gitu aja. Nah, ini banyakan baca judul nggak baca isi. Nggak baca isi. Padahal yang diharamkan itu apa gitu ya. Iya. Kripto yang dijadikan sebagai alat tukar. Jadi yang lain masih boleh ya? Ya kan di bagian bawahnya dijelaskan lagi bahwa kalau misalnya memiliki aset kripto yang memiliki fungsi dan dapat bisa dipertanggungjawabkan fungsinya tersebut, maka itu diperbolehkan. Nah, ini makanya level up, bro. Kalian sih suka nonton judul, nggak pernah nonton isi ya kan? Kuotanya terbatas atau apa sih? Nah, itu masalahnya. Makanya suka literasi keuangan ini loh, bro. Iya. Masalah. Mereka ini cuma nonton judul gitu loh. Tapi nggak tahu bahwa ternyata token daripada kripto itu punya 3 kegunaan itu tadi. Ada 3 kegunaan.
yang ada dalam bicara mengenai kripto itu pasti nggak bisa lari dari blockchain ya. Yes. Jadi blockchain dan kripto itu Blockchain is the technology ya. adalah model database-nya gitu ya. Dan ini sudah ada dari tahun 90-an, tapi memang baru jeger, baru meledak akibat digunakan sebagai model Bitcoin oleh si Satoshi, atau entah nama, entah menjadi sekelompok, kita kan tidak tahu. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan dari konsep kripto ini adalah bicara mengenai risiko. Di kripto ini pertarungannya rimba, Pak. Artinya adalah yang kuat yang menang. Yang kuat yang menang. Betul. Contoh begini, kita ingat kejadian Elon Musk. Yep. Elon Musk itu kan tiba-tiba nge-tweet one word, Doge, terus langsung Cas. nggak ada ampun, dan nggak ada anjingnya nari-nari itu. dan nggak ada satupun yang bisa menghukum. Kan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau misalnya kita di pasar modal, Pom-pom kripto istilahnya. Iya, bapak pom-pom internasional kripto ya Elon Musk. Elon Musk. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah Elon Musk itu sudah beberapa kali kena tegur dan kena denda oleh regulator di Amerika terkait dengan saham Teslanya. Yes. Terus? Sehingga dia tidak boleh state mengenai itu lagi di publik. Tapi di dunia kripto itu tidak ada yang bisa untuk menginterrupt itu. Karena regulasinya belum ada ya. Memang tidak ada. Memang ini berlaku hukum siapa yang kuat. Dan ini internasional. Dan internasional. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba loncat langsung ke kripto, ini ya mirip kejadian Aventador, Pak. Iya. Jadi dia tidak bisa nyetir, tiba-tiba Sepeda motor naik Lamborghini Aventador. Mungkin dia nyetir langsung Apollo. Langsung pesawat ulang-alik keluar angkasa. Mati. Ya, seperti kayak gitu ya. Kita kan balik lagi tadi berbicara mengenai yang diharamkan oleh MUI. Yap. Ini sekalian nambah literasi ya, karena kan tentunya kita mau level up sama-sama. Betul. Tahun 2015 itu sudah keluar peraturan Bank Indonesia bahwa di Indonesia itu hanya boleh membayar dan menerima dalam bentuk rupiah. Membayar dan menerima dalam bentuk rupiah. Iya. Tidak boleh dalam yang lain ya. Dan tidak boleh menolak. Alat pembayaran lain nggak boleh. Nggak boleh. Dan boleh menolak kalau diragukan keasliannya. Jadi sebenarnya apa yang diharamkan oleh MUI itu sebenarnya sudah dilakukan lebih dulu oleh peraturan Bank Indonesia. Jadi ingat waktu itu sempat ada orang menukar barang dengan menggunakan konsep dinar dan dirham di Indonesia. Di Depok. Nggak boleh kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat dari sudut pandang seperti ini, sebenarnya yang diharamkan itu memang sejalan dengan peraturan yang ada di negara kita. Nah, lain daripada itu, kalau misalnya menyimpan itu tidak salah. Cuma buat orang-orang yang mungkin mau menyimpan kripto, Pak, ada dua catatan yang menarik. Dari 2013 sampai dengan tahun 2020, ternyata ada 2 tahun itu kita simpen kripto malah loss 80%. Tahun keberapa itu? Tahun 2014 dan 2017 ke 2018. Loss 80%. 80%. Jadi kalau ada orang yang pergi dengan 1 juta, dia bisa tinggal 200.000. Pergi 1 juta, bisa tinggal 300.000. Jadi sebenarnya industri kripto ini adalah suatu industri yang masih cukup baru. Dini, sehingga kalau di saham nggak ada ARA, nggak ada ARB-nya. Nggak ada. Mau hari ini naik berapa ribu persen juga nggak ada urusan gitu. Nggak ada di kripto. Mau loss berapa ribu persen juga nggak ada urusan. Terbukti gitu. dengan yang token Squid kemarin, Pak. Naik langsung just 0. Istilahnya shitcoin itu ya. Shitcoin. Dan itu nggak ada utilisasinya ya. Memang kelihatannya memang dilakukan pump and dump dan kabur. Nah, itu scammer di kripto. Scammer seperti itu. Jadi kalau orang yang tiba-tiba mau datang ke kripto dengan uang sebesar-besarnya, menurut saya ini industri yang masih terlalu baru untuk kita taruh uang kita di sana sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mulai punya, MUI pun menyatakan selama ada nilai utilisasinya, ya diperbolehkan untuk menyimpan kok sebagai aset. Dan itu juga diperbolehkan di Indonesia, diatur oleh Bapti. Nah, lain daripada itu sebenarnya yang perlu kita jembatani kalau kita mau belajar sampai kripto, sebenarnya stagingnya versi saya ya Pak ya, itu adalah satu adalah saham dan obligasi, dua adalah forex. Baru ke kripto. Kenapa? Karena ini adalah industri yang sudah lebih dulu. Lebih tua ya? Lebih tua. Dan kalau kita bicara mengenai, Pak, kalau misalnya orang bilang forex itu kan lebih resiko, Pak. Tergantung saya bilang. Forex itu tidak pernah membuat nilai uang 0. Loh, Pak, banyak kalau yang bangkrut sama forex. Beda kondisinya. Betul. Contoh gini, saya beli emas. Pernah nggak emas bernilai 0? Nggak pernah. Lah artinya adalah emasnya mah nggak pernah salah. Kitanya aja salah dalam memilih kondisi yang tepat. Contoh, saya cerita. Tahun 2013-an,
2012-an itu lagi ramainya orang itu gadain emas, beliin emas. Gadain emas, beliin emas. Istilahnya berkebun emas, Pak. Iya, iya. Itu emas nggak kemana-mana, rugi total, Pak. Kan bayar bunga terus. Betul. Betul? Padahal kalau dia lakukan itu di forex, karena di strategi gade emas itu adalah strategi dasar orang forex. Di mana di gade emas itu cuma dihargai 1:3. Di forex itu kita bisa ngutang 1:100. Lah, berarti kan sebenarnya industri forex ini adalah industri yang lebih aman dibandingkan metode konvensional yang kita jalankan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi, sebenarnya setiap instrumen kripto bagus jelek, ya pasti ada bagusnya, makanya ada. Jelek, ya pasti ada jeleknya, karena makanya juga itu disebut dengan yang namanya instrumen investasi. Apakah saham ada jeleknya? Ada. Apakah forex ada jeleknya? Ada. Tapi setiap ini bisa kita manfaatkan sesuai dengan... Cuman masalahnya itu tadi, bro, karena kemudahan forex yang 1:100 itu tadi, masyarakat kita itu beranggapan utang itu duitnya dia. Iya. Duit 1 juta tiba-tiba dikasih 100 juta. Dipakai semua 100 jutanya. Itulah, brother. Makanya saya bilang, masyarakat kita itu nggak biasa pegang duit banyak. Betul. Paling simpel tuh gini deh. Duit lu di dompet, biasanya sehari-hari di dompet isinya cuma 100.000. Ayo ngaku, betul ya? Iya. Tiba-tiba jadi 1 juta. Gatel. Kamu bingung nggak? Ayo, duitmu kemana? Tiba-tiba 2 hari 1 juta itu habis. Dia bingung. Plus kartu kredit. Itu. Nah, ayo ngaku. Betul nggak? Ayo yang ngaku tulis di kolom komen. Itu aja sesimpel itu. Bro, itu cuma 100.000 jadi 100 juta. 1 juta. Iya. Nah, ini duit 1 juta jadi 100 juta, bro. Iya. Dia pegang duit 10 juta, tiba-tiba jadi 1 M. Iya. Karena kemudian dari forex inilah mentalitinya nggak siap. Betul. Betul ya kan, bro? Betul. Termasuk kripto ini tadi. Lebih-lebih lagi. Ini nggak ada yang ngatur loh, Pak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ceritanya nih, ada harga Bitcoin ya, amit-amit. Saya juga orang yang mempelajari dengan lebih dan memiliki portofolio di dalam kripto. Bitcoin menjadi 0. Itu tidak bisa diteleponin Bapak Peti. Lo Bapak Peti, ini kok jadi 0 ya? Ini gak gimana bisa apa-apa ya? Loh, yang diatur itu perdagangannya, bukan diatur barangnya loh. Nah, ini diawasi oleh Bapepti ya. Bapepti. Termasuk apa ini? Okta.id yang kita kan ngobrol terkait dengan forex juga. Forex itu ya Okta Investama. Ada di Bapepti ada ya, bro? Itu diawasi. Tapi kok ada yang dilarang Bapepti ini gimana ini? Nah, ini dia nih, ngomongin mengenai broker ya. Di broker itu ada yang legal dan ilegal. Jadi semua yang tidak diatur di Indonesia distempel ilegal. Jadi kalau bukan broker yang sowan ke Bapepti dan memenuhi regulasi Bapepti, maka secara otomatis di Indonesia distempel sebagai broker ilegal. Makanya kalau misalnya teman-teman semua ini mau coba untuk trading forex gitu ya, Okta.id kan salah satu yang legal. Itu juga banyak juga yang menyalahgunakan. Wah, ini ternyata titip dana segala macam. Banyak yang seperti itu. Jadi kita memang mesti hati-hati. Memang harus hati-hati ya. Iya. Kembali ke cerita topik kita, kripto itu haram oleh MUI. Iya. Nah, jadi yang jelas-jelas tidak dibolehkan adalah alat tukar menukar uang ya. Betul. Sedangkan kripto itu kan sebetulnya adalah replikanya saham. Replikanya saham juga nggak boleh loh. Nggak boleh ya? Nggak boleh loh. Kenapa kok nggak boleh? Bentroknya aturan pasar modal, Pak. Aturan pasar modal. Betul. Tapi dia itu kan mendisrupsi saham menurut saya. Oh, atas kepemilikan jadi investasinya ya, Pak? Yes. Ya? Karena kalau saham itu kan, kalau di Indonesia kan jam 9 sampai jam 3. Ya. Dan ini kan 24 hour. 24 hour. Ini saham cuma Indonesia, ini kan internasional. Terus penjualannya kalau saham itu kan ribet, harus 2 hari, 3 hari, kemudian baru cair. T+2, ya. Ke RDN-nya kita. Betul. Sedangkan kalau kripto ini kan serta-merta. Ya. Dalam hitungan nggak sampai 20 menit udah masuk ke rekening. Betul. Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh exchanger-nya kripto di Indonesia. Iya. That's why kenapa dia angkanya lebih tinggi daripada jumlah pemegang rekening RDN di Indonesia, sekuritas di Indonesia gitu loh. Nah, kalau dari situ saya mungkin jawabnya adalah pintu masuknya, Pak. Oh. Kalau kita perginya ke industri pasar modal atau kita ke bank, maka pertama masuknya itu akan panjang ngisi formnya. Tapi kripto itu Cepet. ngisi formnya pendek, Pak. Dan orang itu ngerti yang diminta tuh apa. Iya. Nah, kalau misalnya kita buka di rekening saham, itu kita kadang ditanya sesuatu yang kita tidak bisa jawab. Nah, itu industri keuangannya udah jadul banget soalnya. Betul. Pasar modal kan jadul banget. Sedangkan kripto ini kan baru 10 tahun setelah Satoshi itu 2009 itu. Betul. Karakternya si pencipta Bitcoin itu kan. Betul. Nah, tapi kalau saya mau coba cerita lagi, begitu kita melihat yang namanya dunia kripto ini, sebenarnya saya melihat ya, sebenarnya masyarakat Indonesia ini suka investasi, Pak.
Loh iya terbukti. Suka investasi atau suka spekulasi? Ah ini nggak bisa, ini nggak bisa dijawab. Saya kalau ngomong lebih suka spekulasi. Coba-coba siapa tahu. Siapa jalan tahu juga. beruntung karena SDSP sudah dicabut sejak tahun 97. Nah ini spekulan-spekulan yang spekulan ini tidak tersampaikan keinginannya, dia bisa Betul. pergi ke saham, dia pergi ke forex, dia pergi ke kripto. Ya pastinya akan ada barisan sakit hati. Yes. Karena apa? Karena banyak yang coba-coba, gagal, nggak belajar, dan dia akhirnya malah jadi bad influence kepada industri itu. Dan itu yang menguasai media di Indonesia. Iya, betul. Dan masyarakat menengah ke bawah akhirnya dapat cywar ini gitu loh. Dan Iya. akhirnya industrinya yang kena gitu ya. Betul. Jadi pasti akan pada akhirnya nih kalau kita bicara ya, saham ada bad influence terjadi. Dengan beberapa saham gorengan jebol Iya. segala macam. Iya. Yang namanya forex, banyak yang orang bilang, semoga yang robot-robot lagi rame nggak akhirnya scam. Kalau rame ini bad influence sekali. Iya. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba rugi akibat bangkrut di forex. Ini juga bad influence. Bapak Ya. sendiri juga akan Betul. mendapatkan informasi tersebut. Iya. Kripto ini juga menjadi Lebih bahaya lagi, Bang. masalah ahead gitu. Ibarat problem ini sudah di depan mata nih. Orang listing di exchanger begitu cepat, ternyata isinya shitcoin semua. Dan juga. exchanger nggak mau tahu ya, Nggak ini bisa mau tahu. shitcoin atau tidak gitu ya. Kalau di Indonesia ada beberapa aturan yang diminta oleh Bapepti untuk melistingkan koin. Misalnya harus di 500 coin market cap. Di Bapepti sudah ada. Tapi pada akhirnya tidak menjamin juga untuk tidak turun. Kenapa? Karena memang kripto ini masih rimba. Jadi buat orang yang datang ke kripto itu berpikir bahwa ini akan diatur, yang diatur itu adalah cara berdagang koinnya, bukan harga koinnya loh. Jangan sampai salah paham. Iya. Nah, dan dengan obstacle di depan bahwa tidak boleh sebagai alat tukar dan tidak boleh sebagai alat pengumpulan dana, raising fund, sebenarnya kan cuma tinggal satu pilihannya, Iya. yaitu sebagai utilisasi tertentu kan. Utilisasi. Nah, Kayak koinnya Timezone itu loh. Nah, Kita beli koin, kayak tokennya PLN itu loh, token Betul, listrik itu loh. betul. Kita beli ada utilisasinya. Tapi itu kan harganya stabil lah. Kalau kripto ini kan harganya kayak jet coaster gitu. Betul, betul. Yang membuat orang jantungan gitu loh ya. Iya, kadang-kadang ya adrenalin rush yang dicari kan, seperti Iya. yang tadi Bapak bicara. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kemana kita, bro? Ya, jadi kalau saya ini kan sebenarnya memang suka sekali mengedukasi ya. Masyarakat kita ini harus mendapatkan edukasi yang baik terkait dengan instrumen investasi dan trading. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau belajar derivatif, yaitu seperti perdagangan forex, itu bisa coba join setiap hari Rabu, Pak. Kita di RF Channel itu setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam sama Okta Investama Berjangka atau okta.id. Kita ini belajar bagaimana caranya menentukan harga mahal dan murah. Pada apa? Pada segala hal. Karena apa? Karena yang namanya analisa teknikal itu ya bisa dipakai dimanapun. Di saham bisa, kita belajar kripto bisa, kita belajar forex bisa, nentuin curah hujan juga bisa sebenarnya. Gitu. Jadi memang yang namanya pelajaran yang kita dapat gitu ya, itu kita bisa pakai pada setiap instrumen yang ada di dunia. Intinya gini loh guys ya, kalau Anda itu mau jadi seorang profesional, ya Anda harus belajar gitu loh. Nggak ada seorang profesional yang lahir itu secara instan, itu nggak ada. Ya, bahkan Saya selalu bilang kalau if you want to be expert, ada satu bukunya Malcolm Gladwell, itu namanya 10,000 Hours Rule. Rules. Ya kan? Jadi hukum 10.000 jam. Iya. Nah, ini Bro Rian ini kan udah tua di trading. Lebih dari 15 tahun, ya kan? Ya udah lebih dari 10.000 jam. Lah sekarang ini naikkan biasanya naik bajai tiba-tiba nyetir pesawat gitu loh. Bingung. Lah ya ini makanya kalau kita mau belajar setiap Rabu ya berarti. Siap, silakan. Nah, itu ada di kolom deskripsi linknya. Jadi silakan belajar dulu aja lah, nggak ada tekanan. Yes. Siapa tahu cocok jadi pilot. Kalau enggak ya kembali jadi supir bajai ya nggak masalah. Pramugari kalau nggak. Pramugari. Intinya nggak ada tekanan, nggak ada paksaan. Yes. Very high risk ya. Yes, Jadi tentunya. ini kan level up ya. Iya. Jadi kita mengajarkan orang ada nggak pilot? Yang ditawarkan Indonesia, pilot gajinya gede, gue pengen jadi pilot. Betul kan? Betul. Lu kalau mau jadi kaya jadi entrepreneur, jangan jadi pilot. Siap. Ya kan, ini kadang-kadang orang nggak paham, tapi is oke lah. Kalau misalkan ada nggak jadi pilot, kemudian tapi pilot itu juga ada resikonya. Oh, pasti. Belajar bagaimana menerbangkan panel-panel yang begitu rumit ya kan. Iya. Forex kurang lebih kayak gitu ya. Sama. Nerbangin pesawat ini, brother. Iya. Bukan nerbangin layang-layang Iya. gitu. Tinggal tarik. Iya. Tinggal narik kan ya. Nah, jadi masyarakat kita itu sekali lagi menganggap Forex itu buruk. Forex itu bad influence, Forex itu judi, Forex itu haram, bla 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 dan sebagainya. Iya.
Padahal forex itu kayak pesawat. Iya. Nggak ada yang salah gitu loh. Nggak ada. Nggak ada yang salah. Nah, kita mesti belajar ya bro ya. Yes. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan disclaimer ini penuh dengan risiko. Tapi kalau Anda mau belajar ya silahkan. Ya, kami dari channel Success Before 30 Level Up Podcast, kami tidak merekomendasikan apapun. Yeah. Kami cuman kalau Anda memang berminat mau terjun di dunia forex atau di dunia keuangan, monggo dan silakan. Dan itu bukan jalan ninja cepat kaya. Iya. Itu udah diulang berkali-kali. Tetap semua ada resikonya ya. Nah, by the way, thank you bro. Sama-sama Pak. Kita di episode ke-10 ini pembahasan kita semakin lama semakin bervariasi. Siap. Dan saya percaya 10 episode ini sudah cukup melevel up penonton kita agar penonton kita lebih cerdas dan mereka itu minimal lebih tahu. Ya, nggak asal ngecap, wah baca judul aja langsung haram gitu. Jadi logikanya lebih jalan, nalarnya lebih jalan. Nggak cuma asal main emosi aja. Thank you brother. Sama-sama Pak. Kita di topik berikutnya ada sesuatu topik yang lebih menarik lagi. Ikuti nanti di episode ke-11. Apa saja, dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.